saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang dapat jumpa kembali di dalam doa pagi. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami, dan dengan semangat baru, kesehatan yang dari Tuhan, kami saat ini hendak merenungkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakan untuk kita semua ya. Hidup oleh roh. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukuman Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam doa pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu hidup dalam kedagingan. Setiap orang pada dasarnya ingin untuk menikmati hidupnya. Dan ada berbagai cara orang dalam menikmati hidup. Orang dapat berkata bahwa hidup cuma sekali, oleh karena itu puas-puaskanlah hidupmu. Ada orang yang memuaskan kehidupan dengan makan berbagai makanan yang enak-enak. Kemudian juga ada yang kemudian menikmati hidup dengan rekreasi, jalan-jalan, atau juga ada misalkan menikmati hidup dengan cara memiliki barang-barang yang bermerek, mulai dari tas yang mahal, atau misalkan sepatu dan koleksi sepatu atau tas yang lainnya. Dengan demikian orang dapat merasa ada kepuasan di dalam hidupnya. Ketika berpikir hidup hanya sekali, maka puas-puaskanlah hidup. Nah, di tengah berbagai keinginan itu, bagaimana kemudian pandangan secara iman tentang berbagai keinginan yang ada di dalam diri kita? Apakah pada dasarnya sebagai orang percaya kita sama sekali tidak boleh punya keinginan daging? Ataukah harus sepenuhnya hidup di dalam roh? Sehingga apa itu yang disebut dengan keinginan daging dan apa itu yang disebut dengan keinginan roh? Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 8 memberikan sebuah nasihat. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Paulus sedang berada di kota Korintus. Baik kota Roma ataupun kota Korintus punya beberapa hal yang persamaan. Yaitu di kota Korintus yang dikenal dengan hedonisme, atau menikmati hidup dengan hidup yang memuaskan hawa nafsu keinginan daging. Itu juga kemudian terjadi di kota Korintus. Tetapi karena kita baca yang terfokus kepada jemaat di Roma, maka Paulus memberikan nasihat. Ketika orang percaya di kota Roma, banyak yang hidup hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya saja. Maka Paulus memberikan pandangan bahwa orang yang hidup menurut daging mengarah kepada maut atau kematian. Apa yang disebut dengan hidup menurut daging mengarah kepada maut?
maut. Hidup menurut daging artinya kehidupan kita dikuasai oleh nafsu, sehingga diri kita tuannya itu bukanlah Tuhan, tetapi tuannya adalah nafsu, keinginan diri kita sendiri. Sehingga kebahagiaan seringkali diukur dalam prinsip hedonisme, yaitu kebahagiaan yang diukur bagaimana seberapa puas diri kita untuk menikmati berbagai hal. Menikmati makanan tanpa larangan, kemudian bukan hanya soal makanan tetapi juga dalam pengertian nafsu seksual, karena ini dalam konteks di kota Roma. Jadi banyak orang di dalam jemaat di Roma yang hidupnya mulai terpengaruh untuk memuaskan hawa nafsu makan, nafsu seksualitas, dan kemudian dengan gaya hidup dalam budaya Romawi, ya. Nah, mereka berpikir bahwa dengan memuaskan seperti itu maka ada kepuasan batin, demikian. Tetapi tanpa disadari mereka sedang menempatkan dirinya sebagai budak dari nafsu, sehingga siapa yang menjadi tuan dari mereka? Ya nafsu itu. Ketika mereka terus mengumbar hawa nafsu dan hidup hanya untuk bertujuan memuaskan hawa nafsu, pada dasarnya mereka menjadi budak yang semakin lama semakin tidak berdaya. Bukan menjadi orang percaya yang memiliki kebebasan dan kemudian hidup dipimpin oleh roh, tetapi kehidupan yang semakin lama semakin diperbudak oleh nafsunya itu. Ketika sebuah nafsu sudah terpenuhi, nafsu makanan, nafsu di dalam berhubungan seksual dengan gaya hidup, semakin lama mereka semakin tidak berdaya. Mereka akan terus-menerus untuk memuaskan keinginan nafsunya dan diri mereka semakin diperbudak. Nah, hal inilah yang mau Paulus kritik kepada jemaat di Roma. Bukan berarti kemudian manusia tidak boleh sama sekali hidup di dalam daging, karena kita sendiri adalah manusia yang tentu ada dagingnya. Dan lalu kemudian apa yang Paulus harapkan? Paulus harapkan adalah meskipun kita hidup di dalam daging, tapi kitalah yang diharapkan mampu untuk menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, tidak menempatkan nafsu itu sebagai raja yang harus kita puaskan, tetapi Tuhanlah yang harus kita sembah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai tuan dalam kehidupan kita. Diri kita adalah hamba, diri kita adalah orang-orang yang kemudian harus menyerahkan kehidupan tunduk kepada kuasa Tuhan. Tunduk di dalam kuasa Tuhan artinya hidup yang bersedia dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh artinya kita mampu untuk mengendalikan nafsu, kuasa, gaya hidup, ya, kenikmatan dunia yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki nafsu dunia, tapi kita diharapkan untuk mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, supaya nafsu itu tidak menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, dengan kemudian kehidupan yang berbeda dengan kehidupan menurut daging adalah kehidupan menurut roh. Kehidupan menurut roh adalah sebuah kehidupan yang dipimpin oleh roh, kemudian melakukan kehendak Tuhan, dan sebuah kehidupan spiritual yang menghasilkan buah roh. Oleh karena itu ada damai, sejahtera, sukacita, penguasaan diri, ya, kemudian ada kebaikan, kesetiaan. Nah, orang yang kemudian dipimpin oleh roh akan menghasilkan buah roh, ada damai, sejahtera, sukacita. Tetapi kalau kita hanya hidup untuk memuaskan keinginan daging, hidup di dalam hawa nafsu, maka ketika segala sesuatu itu terpuaskan, apakah betul-betul puas? Tidak. Yang ada adalah malah nagih dan nagih lagi. Maka terasa semakin haus dan haus lagi untuk memuaskan lebih besar lagi nafsu-nafsu di dalam diri kita. Dengan demikian, kita adalah manusia yang terdiri dari daging. Tapi daging ada untuk dikendalikan dalam penguasaan diri, tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus, tunduk di dalam kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam diri kita itu ada kuasa. Bisa dalam
berupa nafsu ataupun juga kekuasaan, ya, kuasa yang ada dalam diri kita. Bukan berarti kita menghilangkan kuasa yang ada di dalam diri kita, tapi dengan kuasa yang ada di dalam diri kita diharapkan mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain, mampu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Jadi dengan kita sebagai manusia yang masih mempunyai nafsu, masih mempunyai keinginan, masih mempunyai kuasa di dalam diri kita, itu semua ada dalam diri kita untuk kita kelola, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Hidup dengan bertanggung jawab maka akan menjadi sebuah kehidupan yang menghadirkan buah roh. Kita pun yang menjalani ada damai sejahtera, dan orang-orang pun yang ada di sekitar kita memiliki damai sejahtera. Orang-orang yang di sekitar pun, kita pun turut dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kita kalau dikuasai oleh nafsu, untuk memuaskan nafsu, maka apa yang dapat terjadi? Orang dapat, misalkan ya, ketika orang dikuasai oleh zat-zat adiktif, ya, narkoba segala macam, untuk memuaskan nafsunya yang semakin besar, yang tidak mampu dia kendalikan, maka apa jadinya? Orang bisa mencuri. Tetapi kemudian ketika di dalam diri kita kenal bahwa kita adalah manusia yang terdiri dari daging, kita diharapkan mampu untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita mampu untuk menundukkan kekuasaan kita, kuasa yang ada dalam diri kita, nafsu kita, maka kita dapat mendapatkan Tuhan sebagai Tuhan dan dalam diri kita. Nah, kita mampu untuk mengendalikan segala nafsu dan kuasa yang ada di dalam diri kita, sehingga orang dapat mengalami perjumpaan lewat diri kita, seperti berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sampai saat ini lebih banyak mengendalikan hawa nafsu, keinginan daging, atau kita dikendalikan oleh keinginan daging dan dikuasai oleh keinginan daging? Kiranya di pagi hari ini kita boleh terus diingatkan untuk hidup mengendalikan keinginan daging, hidup dipimpin oleh Roh, dan kita pun dapat hidup dalam pembaruan hidup. Kiranya di pagi hari ini dapat menjadi sebuah hari yang damai sejahtera, sukacita, karena Roh yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin sepanjang hari kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mau belajar terus untuk mengendalikan diri kami, berbagai keinginan, hasrat yang ada di dalam diri kami, hasrat kedagingan ataupun juga berbagai nafsu. Mampukanlah kami untuk menundukkan itu semua dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami ada sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh, sehingga kami pun dapat terus menghadirkan perjumpaan dengan Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.